Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana? Masih ingat? Halaman 40 ya? 41, halaman 41 paling atas. 41 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Al-faqru, kemiskinan. Ya, kemiskinan. Amanatun adalah amanah. Hebat. Ini ya, halaman 40 nih. Dari bawah 5 baris. Halaman 40 dari bawah 4 baris ya. Atau 5 baris, 5 baris. Ya, dari judul itu 2 baris, 3 baris. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari atas 4 baris dari hadis. Hubbul fuqara ada. Hubbul fuqara, mencintai fakir miskin, itu min akhlaqil anbiya, min termasuk ya, min lil ba'di, termasuk akhlaqil anbiya, akhlak para nabi. Diulang, hubbul fuqara, cinta fakir miskin, min akhlaqil anbiya, apa? Termasuk akhlak para nabi. Para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta pada fakir miskin. Mana keterangannya? Itu dia berjanji ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara awal masakin. Nabi cinta senang fakir miskin. Wa yaqudu ma'ahum, dan Nabi itu duduk-duduk bersama mereka. Duduk bersama fakir miskin. Kalau orang kaya, pejabat, duduk dia orang miskin, gengsi, malu. Pejabat, orang kaya. Maka kata Nabi, orang kaya yang tawadu itu adalah musuhnya iblis. Orang kaya yang sombong, nggak mau gaul sama orang miskin, adalah temannya iblis. Kan bukan neraka. Nabi itu apa akhlaknya? Yuhibbul fuqara wal masakin, senang fakir miskin. Wa yaqudu mahum, dan duduk-duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardahum, yang sakit dikunjungi. Mengunjungi yang sakit. Yang miskin yang sakit. Karena kita balik, kalau yang kaya yang sakit dikunjungi. Orang kaya dikunjungin, Pak. Kalau yang miskin enggak ada ngunjungin. Terbalik ya. Wa syai'u janazahum, dan Nabi selalu mengiringi jenazah orang-orang miskin ya, pakai diiringi. Orang kaya tahlil banyak, yang tahlil berkat. Orang miskin yang tahlil enggak ada, sedikit. Masyaallah. Ya, hubbul fuqara, cinta fakir miskin, min akhlaqil anbiya, apa? Termasuk akhlak para nabi. Wa bughdul fuqara, dan benci orang fakir miskin, min akhlaqil farainah, termasuk akhlak Fir'aun. Wa bughdul fuqara, dan benci orang fakir miskin, itu min akhlaqil farainah, termasuk akhlak Fir'aun. Orang paling sombong di dunia, ngaku Tuhan. Ana rabbukum wala ala, katanya. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Gitu kan. Udah raja, super kaya, banyak emasnya ya. Biasanya sombong tuh ya. Kalla innal insana la yatgha arwahus zakana. Orang tuh kalau udah merasa cukup, merasa kaya, sombong. Enggak, supaya enggak sombong apa? Ngaji. Orang kaya kan jarang ngaji. Mau ngaji malu. Coba dah. Pejabat sini, gubernur, sama gubernur. Orang-orang DPR kemarin, gengsi. Jangan DPR. Orang kaya aja gengsi kemarin, malu. Yang ngaji orang susah kayak kita, orang miskin. Enggak, kata Nabi, kebanyakan tuh ahli surga, Pak,
Kebanyakan tuh ahli surga apa? Orang miskin sama anak kecil. Ulangi lagi, kebanyakan di surga itu anak orang miskin sama anak kecil. Kebanyakan di neraka ya orang kaya sama perempuan. Perempuan. Emang perempuan banyak, emang banyak perempuan ya enggak? Kenapa perempuan itu terbanyak? Karena banyak pulna asyir, banyak kurang syukur sama suami. Ya, gila ada duit tuh, senyum-senyum, ya, rambut basah. Kedua lakinya tengah tua manyun. Bayinya malah laki ada duit banyak. Laki-laki pengangguran di PHK. Wah, manyun aja tiap hari. Waduh, itulah kebanyakan perempuan di neraka. Kurang syukurnya sama laki. Jadi kebanyakan penduduk surga itu siapa? Anak kecil sama orang miskin. Kebanyakan penduduk neraka perempuan orang-orang kaya. Kenapa orang kaya? Banyak di neraka sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak senang orang yang sombong itu ya. Titik kesombongan neraka. Oh, itu ya. Maka kalau kita merasa ustaz, astagfirullahaladzim, merasa kaya, astagfirullahaladzim, ditazkiyah, merasa kejagoan, astagfirullahaladzim, merasa ganteng, astagfirullahaladzim, merasa pintar, astagfirullahaladzim, terus kita tazkiyah, kita bersihin hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung orang yang mentazkiyah hatinya, dibersihin hatinya. Merasa kaya, astagfirullahaladzim, merasa ustaz, astagfirullahaladzim, masa pinter, masa ganteng, astagfirullahaladzim, masa cantik, astagfirullahaladzim, gitu kan? Nah, itu selalu istighfar. Dan teruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in miftahun. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu, bagi tiap-tiap sesuatu, miftahun, ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga, apa itu? Hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Kunci surga ada dua. Satu apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga ialah la ilaha illallah, ya. Biasakan ya. Salat 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali biasanya. Man qala la ilaha illallah mi'ata marah jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu kaqamar lailatul badr. Siapa yang menzikirkan la ilaha illallah 100 kali, maka nanti menghadap Allah pada hari kiamat mukanya seperti purnama terang benderang. Itu kunci surga, la ilaha illallah. Dengan harapan kita mati menyebut kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika mati mampu menyebut kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya. Nah. Ini ada kan nih sekampung nih, pernah enggak Pak? Pernah enggak sekampung ini Bapak dengar nih ada orang ketika mati la ilaha illallah. Pernah enggak dengar di sini? Sedesa enggak ada ya? Sekota pun belum tentu, Pak. Pernah Syekh Ka'ban tuh ke pekuburan. Dia nanya sama penjaga kubur, Syekh Ka'ban, itu orang Amerika. Pak, Bapak di sini penjaga kuburan, ya, petugas di sini. Udah berapa tahun Pak di sini tugas, Pak? Udah 30 tahun. 30 tahun? Iya. Pernah nggak Pak merasakan kenangan indah, Pak? Bapak di sini ketika ya, bertugas di sini merasakan kenangan indah, ya, di tengah-tengah nih kuburan. Pernah sekali, Syekh. Pernah sekali Syekh. Merasakan keindahan. Apa itu? Pernah ada orang miskin. Orang miskin nih, bukan orang kaya, orang miskin.
suka berjamaah dia. Ketika aku gali kuburnya, kayak gali roti, Pak. Kayak gali roti itu. Pada bebatuan, kayak gali roti. Pas aku letakkan letakkan mayatnya, tumbuh tuh bunga-bunga sorga. Harum. Itulah seumur hidup selama 30 tahun merasakan indah, super indah. Orang miskin, ahli berjamaah ke masjid, ahli jamaah meninggal. Aku gali kayak gali roti. Enak banget. Pas diletakkan, luas kuburnya, jadi teman-teman surga tumbuh bunga-bunga surga. Itu. Terus Pak, ada nggak pengalaman pahit, pengalaman sedih, menyeramkan? Pernah, Syekh. Apa itu? Dulu ada pejabat tukang korupsi mati dia. Pas aku gali keras kayak batu. Aku paksakan, ternyata ada ular. Aku gak sebesar aku gali, keluar ular. Aku gali, aku paksakan keras, keluar ular sampai 30 lubang ular semuanya. 30 lubang keluar semuanya. Akhirnya terakhir nih, ya kalau udah capek terserahlah. Udah aku kubur aja bersama ular tuh kan. Pas aku kubur tuh, seolah-olah jutaan ular, jutaan ular menyerang dia. Aku paksakan aja diuruk bersama ular. Aku dengar jutaan ular menyerang dia. Itu orang kaya, pejabat. Rupanya tukang korupsi kali ya, tukang korupsi. Orang kaya soleh ngapa? Orang kaya ahli berjamaah ya, soleh ya surga kan. Cuman aneh dua pilihan ya, orang kaya soleh, miskin soleh. Surganya dua orang miskin. Nunggu 15 tahun ya, orang miskin 15 tahun surganya, orang kaya belakangan. Orang miskin tuh nonton orang kaya. Gantian ya, dulu kamu di dunia kan kaya kan senang, saya di dunia miskin. Gantian. Orang miskin 15 tahun Pak, 15 tahun di surga. Kelihatan tuh orang kaya lagi di padang mahsyar panasan, di mokib mahsyar. 15 tahun bayangin, di sini cuma sebentar kita, miskin paling 50 tahun, 15 tahun. Masa akhirat. Bayangin tuh. Udah kita sabar ya. Nggak sampai di sini 30 tahun lagi, Pak. Kalau saya kan usia saya udah hampir 60. Kata Nabi umur umatku antara 60 70. Kalau umur 63 kayak Nabi, saya 7 tahun lagi saya mati. Kalau 7 tahun lagi. Kalau 70 tahun umurnya 17 tahun lagi. Berapa dia umur? 50. 56. Nggak sampai 20 tahun lagi Pak Dek. Sabar. Kau berjamaah di dunia, sabar sholat, sabar ngaji. Ntar aku kasih kebahagiaan yang selama-lamanya. Gitu. Sabar. Saya nggak sampai, saya 10 tahun lagi. Ya, nggak tahu besok mati kan. Ya, umur umatku antara 60 70. Nggak ada sampai 100 tahun. Itu 1-2. Jadi kebanyakan tuh orang surga itu, anak kecil, orang miskin, orang neraka, perempuan, orang kaya. Di kampung ini sedesa nggak ada Pak yang nggak ada itu. Bukan 1.001, 1.001. Kata Nabi bandingannya nih ahli surga dan ahli neraka bandingannya. Ahli surga sama ahli neraka bandingannya ada sapi berbulu hitam. Sapi berbulu hitam. Di tengah-tengah ada pitak putih segini, pitak putih. Itulah pitak putih ahli surga. Dikit ya? Dikit. Diulang lagi. Bandingannya ahli surga sama ahli neraka. Apa tuh? Andai ada sapi berbulu hitam, semua bulu hitam. Di tengah-tengah ada pitak putih sekecil segini. Itulah ahli surga sedikit. Pitak putih. Maka yang ngaji, banyak mana ngaji? Ini cuma 3 orang. Ya. Begitu ya. Insyaallah ya, kita istiqomah ya. Istiqomah, Masya Allah. Jadi kunci surga ada 2 ya. Apa yang pertama? La ilaha illallah. Apa yang kedua? Mencintai fakir miskin adalah miftahul jannah. Kunci surga hubbul masakin, mencintai fakir miskin, wal fuqara, sama fakir miskin. Lisabrihim, karena kesabaran mereka. Hum mereka adalah julasaullah, teman duduknya Allah tuh ya. Teman duduknya Allah,
hum julasa Allah Ta'ala, teman duduknya Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kita teruskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu, apa yuhibbu? Allah mencintai abdahu, hambanya. Allah mencintai hambanya, al-mu'min, yang mukmin, al-fakir, yang fakir, al-muta'affif, yang menjaga dirinya dari minta-minta, al-muta'affif, yang iffah, menjaga dirinya daripada minta-minta atau melakukan dosa, mencuri kan. Abal iyal, banyak anaknya. Allah senang hamba yang mukmin, yang fakir, al-muta'affif, yang enggak minta-minta, yang bisa menjaga diri. Abal iyal, abal iyal, banyak anaknya. Ya, anak 8, anak 10. Ya. Nggak ngeluh dia, nggak minta-minta kan, sabar kan. Kalau burung emprit Pak ya, berpeking dia, anaknya 10, anaknya 15, dia tenang aja ya, dia tenang ya. Ini anak 1 gelisah, anak 2 gelisah, bagaimana termakannya? Burung, anaknya 15, anaknya 12, berpeking. Enggak ya, dia tawakal, tabah tuh burung, kalah sama burung. Yakinlah istri, anak tuh ada rezekinya. Inna nafsan lan tamuta hatta tustaghfar rizqo. Bini kita, anak kita enggak akan mati sebelum rezekinya habis. Anak 10 ada rezekinya masing-masing. Ya, bini 4, masing-masing ada rezekinya, jangan takut dia punya bini 4. Masing-masing ada rezekinya, enggak bakal mati, masa mati enggak mati. Makanya yang lucu teman saya, ya enggak. Bapak meninggal, dihina temannya, wah kamu mah enggak bakal kuat sekolah. Ya, ini sekolah mewah nih, kamu SMP paling kamu enggak bisa sekolah SMP, tahu enggak? Diterima di SMP termewah, begitu. Di Jogja, SMA termewah lagi, padahal anak yatim Pak, ibunya nggak mau ngapain. Terus, nah pas kuliahnya di ITB kuliahnya, iya. Itu tau nggak? Dia tuh biaya kuliah, dia ngelamun. Kata temannya, kenapa kamu ngelamun aja? Saya nggak kuat kuliah, pengen kuliah nggak kuat kuliah. Kata temannya, udah dah, kamu ke rumah bapak saya. Datang ke bapaknya. Pak, ini teman saya Pak nggak kuat kuliah. Rupanya bapaknya jenderal Pak, temannya bapaknya jenderal. Dikuliahin, yang lulus ITB. Jadi orang kaya, tuh anak yatim tuh. Jadi begitu, Allah ini kuasa ya. Masya Allah, tenang aja. Saya aja pengangguran, saya ini pengangguran Pak, anak saya 2 pesantren Pak. Iya pengangguran, tenang aja. Allah jamin. Anak saya 8 Pak, pengangguran. Iya Pak, tenang. Kita nggak bakal mati sebelum rezekinya habis. Yakin aja udah. Kalau rezeki habis bermati. Gini kata malaikat, ya Allah, aku telah cari rezeki di timur, aku telah cari rezeki di barat, udah habis ya Allah. Oh, aku udah habis, matiin aja, matiin. Nah, rezekinya habis. Kalau rezeki habis, bermati. Orang nih ya, menjelang kematian, ya, lagi sakaratul maut, dituangin air, masuk nggak? Sakaratul maut dikasih air, masuk nggak air? Nggak masuk. Keluar, air mancur, keluar lagi. Iya. Iya, keluar lagi. Ada saya menjelang kematiannya dikasih air, nggak masuk. Iya. Berarti apa? Rezekinya habis. Rezekinya habis. Iya. Halaman 41 berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, kemiskinan,
amanatun adalah amanah. Miskin itu amanah ya. Nih ya. Orang miskin bersyukur. Orang kaya bersyukur. Abdul mana tuh? Orang miskin bersyukur. Kaya bersyukur di surga dia. Cuman dulu orang miskin. Iya. Sekarang orang kaya bersyukur. Orang miskin nggak bersyukur ngeluh baik. Bagus mana? Halo. Orang kaya bersyukur. Orang miskin nggak bersyukur. Ngeluh baik. Bagus orang kaya. Kaya bersyukur, alhamdulillah dikasih kaya, sedekahnya. Miskin ngeluh baik. Orang kaya nggak bersyukur, miskin nggak bersyukur, bagus mana? Miskin. Tapi dia tidak iman ya. Kalau ada iman ya kan dia surga duluan. Orang kaya bersyukur, miskin bersyukur ya dulu orang kaya. Saya ulang, al-fakru amanatun, kefakiran adalah amanah. Paman maka barang siapa kata mahu yang menyembunyikannya, dia sembunyikan tuh kemiskinannya, dia sembunyikan, nggak bilang-bilang sama kawannya, dia lagi pairit nih, nggak punya uang, ya bokeh, disembunyikan tuh kemiskinannya, karena adalah itu kemiskinannya ibadatan sebagai ibadah. Al-fakru amanatun, kefakiran adalah amanah. Paman maka barang siapa kata mahu yang menyembunyikannya, menyembunyikan kefakiran, karena adalah kefakiran itu kefakirannya yang disembunyikan adalah ibadah. Ibadah. Kita yang punya uang nih, diam aja. Diam aja, hanya lapor pada Allah, hanya minta pada Allah. Kita yang punya uang nih, ngebilang makhluk, Pak, diam aja. Punya beras, diam aja. Sama 3 hari itu ya, diam aja, nanti Allah akan cukupi sama 40 tahun. Nah kita kan, aduh Tat ini gini nih, lagi nganggur nih Tat nih, lagi nggak kerja, belum punya beras nih Tat. Nggak boleh tuh, nggak boleh, nggak boleh kalau. Iya, hanya lapor pada Allah, hanya minta pada Allah. 3 hari nih Pak, kita kelaparan, nggak bilang sama siapa. Hari keempat, hari ketiga tuh, maka Allah akan jamin di sini 40 tahun. Kita kan kadang nggak kuat ya, kelaparan kadang teman bilang bilang tetangga, utang kalau utang aja sama marung, jangan, belum makan 3 hari nih, utang beras nggak boleh gitu. Lapor hanya pada Allah, utang aja jangan punya beras nih, 3 hari belum makan anak saya, nggak ada uang jajan, anak nggak jajan, ya gitu ya. Jangan lapor pada makhluk, lapor hanya pada Allah. Waman dan barang siapa dia sebarkan, dengannya, dengan kemiskinannya disebarkan doh. Lagi nggak punya uang dia bilang-bilang orang lain nggak punya uang nih, lagi payah nih, lagi nganggur nih. Pakot maka sungguh, qallada dia telah mengikat ikhwanahu saudaranya, diikat ala muslimin yang muslim. Dia telah mengikat saudaranya yang muslim. Apa artinya? Jadi kan temannya saudaranya jadi pikiran, duh kesian ya belum makan 3 hari, jadi pikiran temannya dengan membantu nggak bisa, sama miskin juga susah juga. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba, apa tuba? Berbahagialah lil fuqara, bagi orang-orang fakir, waddu'afa, dan orang-orang lemah, min ummati, dari umatku. bahagia bagi orang fakir miskin dan orang-orang lemah, nanti akan jadi raja-raja pada hari kiamat. Ya dibalik Allah Maha Kuasa kan, Allah Maha Adil. Di dunia hina, di akhirat mulia, begitu. Di dunia mulia, di akhirat hina. Dibalik. Maka nanti di padang mahsyar itu, di padang mahsyar, di hari yang panas, hari yang gelap,
Itu orang miskin itu punya daulah, punya kekuasaan. Allah kasih kekuasaan. Orang miskin, orang fakir miskin. Ambil tuh, tarik tangannya, ambil tuh, bawa ke surga. Siapa? Orang-orang yang pernah memberi kamu makan. Orang-orang yang pernah memberi kamu pakaian. Ya, orang yang suka membantu kamu tuh, ya. Tarik tangannya, bawa ke surga. Gitu. Orang miskin punya apa? Punya kekuasaan, punya daulah. Wah. Ya. Kalau hari ini kita miskin apa? Ngeluh. Aduh, susah. Ya Allah. Punya utang, nganggur nih ya Allah. Ngeluh. Orang sakit, ngepet ke dokter. Padahal itu ngangkat derajat. Di dunia ngeluh, andai saya kaya. Kalau anak sakit, buru-buru ke dokter. Bini sakit, buru-buru ke dokter. Andai saya kaya. Nah, gitu. Tapi nanti di padang mahsyar, orang kaya ngeluh, aduh kenapa saya kaya, andai saya miskin, saya duluan surganya, nggak kuat, panas, 50.000 tahun Pak. Kalau di dunia kita apa? Ngeluh, aduh andai saya kaya, kapan saya kaya, punya mobil 10, punya kontrakan 50 pintu, andai saya kaya, ngeluh ya. Di dunia nih. Tapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, di hari yang panas, matahari ada sekepala. Orang kaya apa? Mengeluh, nyesek, aduh andai saya miskin. Kenapa saya kaya? Saya miskin duluan, saya surganya itu kayak orang miskin udah duluan tuh nonton saya. Kita orang kaya ditonton, orang miskin ditonton. Rasain dulu ya, kepanasan dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya kata Nabi itu bahagia yang kaya, bahagia yang miskin. Kenapa? Orang miskin satu dua surganya. Yang kedua, orang miskin mempunyai kekuasaan. Apa kuasanya? Orang miskin, ambil tuh orang kaya tangannya, bawa ke surga. Gitu. Orang kaya mana? Orang kaya yang suka ngasih kamu pakaian, ngasih makanan. Nah kita senang ya. Nah kita dia apa? Dari rezeki kasih makan, siapa aja kan? Kasih pakaian. Insya Allah tuh orang yang pernah kita kasih makanan, kasih pakaian akan pernah kita tuh. Apalagi yang mau kasih pulang ke Jawa nggak ada ongkosnya nih ke Jawa nih 5.000 juta, wah gede kepalanya itu kan. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru kemiskinan, karomatun adalah kemuliaan. Kemiskinan adalah kemuliaan. Min karomatillah, dari segala kemuliaan Allah. Al-faqru karomatun, kemiskinan adalah karomah. Min karomatillah, dari segala kemuliaan Allah. Tadi itu orang miskin apa? Punya karomah, dia punya kemuliaan, bisa nolong orang kaya. Miskin bagaimana? Miskin yang punya iman, miskin yang sholat, miskin yang nggak sholat sama neraka sama aja bohong. Miskin yang sholat, yang ibadah, dia akan punya karomah dia, ya punya kemuliaan, mulia dia. Asalkan miskinnya nggak ngeluh. Kalau miskin ngeluh ya nggak, miskinnya nggak ada pahalanya miskin. Ya. Miskin ngeluh, orang kaya nggak ngeluh, ya bagus orang kaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir apa? Kemuliaan orang fakir. Alal ghina, atas orang kaya. Kemuliaan orang fakir atas orang kaya. Itu kafadli, seperti keutamaanku ala jami'i, atas semua khalqillahi ta'ala, makhluk Allah. Ala fadlul fakir, keutamaan orang fakir, ala goni, atas orang kaya. Bandingannya kata Nabi, kafadli, seperti keutamaanku ala jami'i, untuk semua, pada semua khalqillahi ta'ala, makhluk Allah. Bandingannya orang fakir, orang miskin, orang kaya. Ya. Apa itu?
Seperti aku ini, Nabi ya, aku ini yang miskin semuanya. Itu melebihi semua makhluk Allah itu. Seperti keutamaanku pada semua makhluk Allah. Makhluk Allah kan nggak cuma manusia ya, binatang, langit, bumi itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Apa itu makhluk ciptaan Allah? Ya enggak. Keutamaan orang fakir pada orang kaya seperti keutamaanku pada semua makhluk Allah. Kenapa orang fakir kebanyakan di surga? Karena dia tawadu, ya, rendah diri, rendah dirinya. Kebanyakan yang rendah diri, apa ya? Itu merendahkan diri, nggak sombong. Kebanyakan yang sombong itu yang kaya. Ya. Mana ayatnya? Kalla innal insana layatgo ara'aus. Orang kalau merasa kaya sombong itu. Belagu. Coba dah saya nih. Jawab satu T. Udah dah, banyak action dah. Ganti HP, ganti mobil, ganti rumah ini mah jangan ganti, tambah ini. Ganti rumah, ini jangan ganti. Udah dah mulai ini jalannya lain, jalannya betenteng, menunjuk gua, bos. Itu boleh kaya asalkan tawadu, merendahkan diri, ya. Jangan sombong, supaya sombong ngaji. Orang kaya nih, supaya nggak sombong ngaji terus, boleh kaya. Nikmatil mali sholih lirajul sholih. Sebaik-baik harta ditahan orang yang soleh. Supaya soleh ngaji. Kalau kaya nggak soleh, jadi Fir'aun, jadi Korun, ngumpulin harta, ngumpulin duit, mati duit, ular hartanya. Terakhir satu lagi hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a tidak ada sesuatu. La syai'a tidak ada sesuatu. La tidak ada sesuatu yu'tihillahu yang Allah akan berikan padanya misal fakri seperti kemiskinan. Ada sesuatu yang hebat melebihi kemiskinan. Kebanyakan para wali itu kebanyakannya miskin wali. Kebanyakannya wali itu miskin. Kecuali wali-wali wilayah kayak Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang itu semuanya raja-raja itu. Ya, maksudnya wali wilayah. Kebanyakan sih wali miskin. Kecuali wali pemimpin negara kan. Kalau wali yang paling top nih, raja para wali dengan sahabatnya wali yang paling bodoh. Ya Abdul sahabat, karena sahabat Nabi ketemu, sahabat ketemu Nabi kan. Sahabat yang paling bodoh. Dengan wali paling top, ya kalah tuh. Kalah siapa? Kalah wali, karena sahabat ketemu Nabi. Nah. Terakhir ya. Terakhir, ada presiden yang wali siapa itu? Gus Dur. Kedua siapa? Saddam Hussein. Dia itu Saddam Hussein itu wali itu, digali kuburin seutuh. Kenapa dia bunuh orang Syiah? Karena Syiah itu menghina sahabat-sahabat Nabi, menghina Siti Aisyah, menghina istri Nabi. Karena hal dari dibunuh. Gitu kan. Iya menghina sahabat Nabi. Yang ketiga, Al-Fatih, Raja Turki Utsmani. Oh, itu waliullah itu. Berikutnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, waliullah. Ya, semua kita jadi waliullah ya. Iya kata guru saya, kata kayak Imam Syafi'i, cita-cita yang paling tinggi jadi wali. Jadi jenderal 10 tahun, presiden 10 tahun, wali semalamanya, dunia akhirat Allah muliakan. Insyaallah jadi wali. Apa ciri wali? 5. 1 senang mendatangi rumahnya, senang berjamaah. Yang kedua, senang baca suratnya, senang baca Quran. Yang ketiga, betah damai di sisinya, betah di masjid kan. Ciri wali dia. Apa yang keempat? Lebih mengutamakan perintahnya. Ayat sholat langsung ke masjid. Ayat terakhir ciri wali. Yang kelima, silakan ya, senang mendatangi rumahnya. Apa tuh? Senang ke masjid. Tawasalna bi ta'allumi